Melindungi pasangan hidup sama saja dengan melindungi diri sendiri. Bila bertanya, apakah bisa hidup tanpa Marisa? Dengan lantang, tanpa keraguan, Bian menjawab tidak. Namun, bila prasangka ini benar, jawaban itu mungkin akan berbeda. Tanpa sadar, Bian telah menciptakan jurang yang tak kasat mata di antara mereka. Ia mendekap istrinya yang terlelap, lalu kembali melirik jam dinding hampir subuh, tetapi matanya belum bisa terpejam. Ia memilih meninggalkan peraduan dan sekarang sedang menatap diri di cermin kamar mandi. Berulang kali membasuh wajah, lalu menatap tespek di atas wastafel. Marisa berkata akan mengeringkannya, lalu disimpan pada album pertama calon buah hati mereka. Guratan senyum tercipta pada peras tampannya, tetapi sedetik kemudian air mata jatuh bercucuran tanpa bisa dicegah. Secepat kilat, ia membuka keran wastafel, berharap deras air bisa menyamarkan suara tangis. Berbagai rasa kini menggulung dirinya, bahagia bercampur sedih, seakan terjalin menjadi satu benang kusut yang mengikat sanubari. "Mas, kamu di dalam?" Ketukan pintu semakin kencang ketika Bian memutuskan untuk diam. "Mas," ulangnya lagi. "Ya, sebentar," jawab Bian kemudian membasuh wajah berulang kali. "Kamu kenapa?" tanya Marisa saat Bian sudah berdiri di hadapannya. Tidak ada jawaban. Dia malah membuka kotak obat, lalu mengeluarkan botol kecil berisi tablet pereda nyeri. "Kamu sakit, Mas," ulangnya lagi. Bian tetap memilih diam, lalu kembali mencoba tidur dengan posisi membelakangi Marisa. "Mas," Marisa dengan lembut merengkuh pinggang suaminya. "Kamu kenapa?" tanyanya lagi. "Aku lelah, mari tidur," elaknya. Marisa tidak lagi mencecarnya dengan pertanyaan. Ia tahu betul suaminya enggan untuk bersuara ketika sedang sakit. Hari-hari berlalu dengan meninggalkan kejanggalan di hari Marisa. Bian seakan menarik diri dari rengkuhan cintanya. Bahkan saat sedang bersama, keduanya enggan bertetap mesra seperti dahulu. Semua kebahagiaan yang dinikmati Marisa terasa tidak sempurna. Bian bukan tipikal orang yang suka menceritakan masalahnya. Alasan itu yang membuat Marisa enggan bertanya. Ia memilih untuk menunggu sampai suaminya sendiri siap menceritakan masalahnya, dan itu adalah pilihan yang keliru. Lucy memberikan beberapa lembar dokumen yang dahulu sempat diminta oleh Bian. Diam-diam, ia menatap atasannya dengan rasa cemas. Binar mata Bian terasa aneh ketika membaca laporan itu. "Hanya ini saja?" tanya Bian. "Iya Pak, itu agenda Ibu Marisa sampai akhir bulan ini. Lalu sesuai permintaan Bapak, juga ada laporan kunjungan kerja beliau beberapa bulan lalu. Tetapi sepertinya semua proyek sudah selesai tepat waktu, kecuali proyek kita yang di Cianjur," jelas Lucy. "Cianjur? Biaya konstruksi?" tekannya. "Baiklah, cukup, biar ini saya yang bereskan. Sampaikan pada Ibu Marisa kalau proyek ini akan dilanjutkan oleh Bapak Suheri bagian pemasaran cabang Sunter," titahnya. "Baik Pak, saya mengerti. Apa ada lagi yang bisa saya bantu?" tanyanya lagi. "Cukup, terima kasih." Lucy mengangguk pelan kemudian meninggalkan ruangan kerja Bian. "Lucy," panggil Tia saat melihat Lucy yang menunggu pintu lift terbuka. Mbak, aku kira nggak masuk kerja," tuturnya. "Iya, tadi makan siang di luar, sekalian beli titipan Pak Raka," ungkapnya seraya membuka sedikit plastik berisi mangga. "Ini buat Ibu Marisa, nanti aku suruh Bang Harja antar ke ruangan kamu. Tapi kata Pak Raka, jangan bilang kalau itu dari dia ya," tambahnya. "Loh, kenapa?" Akhir-akhir ini beliau jarang, malah hampir enggak pernah mampir ke ruangan Ibu Marisa. Mereka lagi berantem ya?" selidik Lucy seraya merapatkan tubuhnya dengan Tia. "Kamu kebiasaan kepo," tukas Tia. "Aneh aja, Bu Marisa jadi sering ngelamun. Kalau lagi hamil kan nggak boleh sedih, aku khawatir."
Lirihnya sembari kembali menatap segala penjuru, khawatir bila ada dinding yang ikut mendengar. Enggak baik ikut campur urusan orang, udah ya, aku cari Bang Harja dulu, tuturnya sembari menggeleng pergi. Menurut Lucy, akhir-akhir ini perilaku Bian memang terasa ganjil, tetapi nasihat dia ada benarnya, lebih baik ia fokus pada pekerjaannya. Terima kasih Lucy, ucap Marisa ketika Lucy meletakkan piring berisi potongan mangga di meja kerjanya. Marisa bahagia sekali sekaligus kecewa. Perhatian yang seharusnya didapatkan dari suaminya malah diberikan oleh orang lain. Ia kembali menatap potongan mangga. Kesabarannya habis. Kali ini ia harus bertanya pada Bian mengapa menjauhi dirinya. Lucy bergegas pergi ketika Bian tiba-tiba memasuki ruangan Marisa. Bian tampak melonggarkan dasinya, kemudian duduk di hadapan Marisa. Kamu suka mangga? Tanya Bian sembari memasukkan sepotong mangga ke dalam mulut. Marisa mengangguk pelan. Jemarinya lincah membereskan meja kerja, lalu melirik arloji di pergelangan tangan. Pantas saja tiba-tiba suaminya masuk. Ini sudah lewat dari jam pulang kerja. Selesai merapikan dokumen, Marisa kembali menatap Bian. Mas, ada yang mau aku bicarakan, tuturnya. Habiskan dulu mangganya, kita bicara nanti di rumah. Sekarang kita pergi dulu, ini sudah sangat terlambat. Tukas Bian yang kembali mengambil potongan mangga. Terlambat? Ada acara penting, lanjutnya. Erik, kamu lupa. Astagfirullah mas, ulang tahun Erik ya? Seru Marisa. Habiskan dulu mangganya, semua udah siap. Tutur Bian berusaha menenangkan istrinya. Sesekali Bian melirik Marisa dari balik spion. Istrinya tampak tergesa-gesa memoles wajah dengan badak lalu menebalkan perona bibir. Sudah cantik, godaannya sembari mengusap kepala Marisa. Gombal, protesnya sembari memukul lengan Bian. Menjelang pukul 7 malam, mereka berdua tiba di kediaman kakak sepupu Bian di kawasan Pondok Indah. Dua patung wanita bagikan perlambang titisan bidadari menyambut mereka di ambang pintu. Bian menjalin jemari Marisa seakan menuntunnya menuju sumber suara tepukan tangan. Dua pilar tinggi menjulang serta gemerlap lampu gantung menambah kesan glamor ruang tamu. Marisa sedikit menarik napas. Ia akan berusaha menahan diri untuk tidak berteriak lantang saat ada seseorang yang kembali menyindirnya di pesta ini. Ingat pesanku, ulang Bian. Marisa kembali menghela napas. Iya mas, jangan terpancing. Kehamilan ini sebaiknya dirahasiakan dulu, gitu kan? Cetus Marisa sedikit jengkel. Bian tersenyum, kembali mempererat genggamannya, kemudian bergegas menuju halaman belakang, dekat kolam renang tempat berlangsungnya pesta. Suasana pesta penuh canda mendadak makin meriah ketika Bian ikut bergabung memberi selamat pada keponakan kesayangannya. Marisa bergegas menuju kursi setelah melihat ibu mertuanya melambaikan tangan, kemudian duduk bersebelahan dengannya. Juga pasangan pengantin baru, Arisetia Sujanmoko dan Nastiti Dewi Prawirat. Macet ya? Tumben terlambat, tutur Asmarini. Enggak bu, tadi dari kantor memang sudah terlambat, jawab Marisa. Mbak Risa pucat sekali, ucap Nastiti sembari menatap cemas kakak iparnya. Ah, masa, timpalnya sembari menepuk-nepuk pipi. Kamu jangan terlalu capek, jaga kesehatan, saran Asmarini seraya menepuk pelan lengan menantunya. Wah, susah kalau disuruh begitu bu. Mbak Risa ini kalau di kantor, wah beneran lincah kayak kancil. Colote Arisetia yang disambut terai tawa oleh semua. Mas Bian kenapa bisa akrab banget sama Erik? Pertanyaan Nastiti pada suaminya membuyarkan keceriaan Marisa. Memang, sejak Erik lahir, seakan dunia Mas Bian ikut terbagi gitu. Ya kan mbak? Timpal Arisetia yang menanyakan pendapat Marisa. Namun, yang sanggup Marisa berikan hanyalah senyuman hambar. Mungkin karena pernikahan Wisnu dan Bian waktu itu memang berdekatan. Lalu gak lama,
Dewi hamil. Jadi mungkin Bian berpikir kalau dia sudah punya anak ya. Kira-kira umurnya seperti Erik. Gitu mungkin. Tutur seorang wanita yang duduk di sebelah Asmarini. Sayangnya, sampai sekarang Bian belum juga dikaruniai anak. Kalian gak dipercaya sama Allah kali, lanjutnya. Mbak, jangan sembarangan kalau ngomong, marah Asmarani. Marisa menunduk, hatinya ikut mengutuk. Ia sedikit menggigit-gigit bibir sekaligus menahan air mata. Pandangannya tiba-tiba saja terangkat saat tangan hangat menyentuh jemari. Mas. Bian tersenyum lembut. Kamu kenapa? Bisiknya. Marisa menggeleng pelan. Bian menarik napas lalu menghujam Narti dengan cepat. Bian, benar kan ya? Kamu tuh coba saja kalau waktu itu dengar omongan Bibi buat terima pinangan dari keluarga Subandrio. Itu si Mirna udah punya 5 anak, lelaki 4, perempuan 1. Duh, Bibi unggul, cakep-cakep semuanya. Lanjutnya sembari terkekeh, sementara yang lain hanya mampu menatap cemas Marisa. Nggak perlu sampai ngomong begitu, Mbak, protes Asmarini yang bisa menangkap kegelisahan menantunya. Loh, kenyataannya memang begitu Mbak Yu, balas Narti. Raka Bian duduk meraih potongan kue di hadapannya. Iya juga ya Bi, mungkin kalau saya nikah sama wanita yang waktu itu Bibi pilihkan, mungkin anak saya yang paling tua pasti sudah seumuran sama Erik, timpalnya sembari mengunyah. Marisa menatap suaminya, tidak percaya dengan apa yang baru saja terdengar. Tawa licik Narti berhasil membuat semua bungkam, matanya mendelik menatap Marisa. Ia memang punya dendam pribadi dengan wanita itu. Dahulu, Narti adalah penentang hubungan Marisa dengan Bian karena ia ingin menjodohkan Bian dengan putri dari sahabatnya. Hubungan penuh manfaat tentu saja akan didapatkannya bila saja Bian setuju menikahi Mirna Santika Subandrio. Narti bisa semakin leluasa masuk ke kalangan jet set. Sudah, jangan membahas masa lalu terus. Elak Arisetia yang mulai merasakan ketidaknyamanan pembicaraan ini. Loh, memang ini faktanya kok. Garis keturunan kita semuanya punya banyak anak. Nggak mungkin kan? Kalau Raka Bian Sujarmoko yang bermasalah. Oh ya Aris, kamu cepat-cepat dong kasih ibu kamu cucu. Kasihan Mbak Yurini, sindirnya lagi. Kalau ngomong itu dipikir, Risa adalah bagian dari keluarga Sujarmoko. Dia anak menantuku Mbak, bela Asmarini. Loh, aku cuma ngomong apa adanya Mbak Yu, debat Narti. Insya Allah saya sama Nastiti masih santai Bi, elak Arisetia. Kamu santai, jangan kebablasan kayak kakak kamu. Lagi pula Bibi tuh kenal keluarga Nastiti, semuanya punya banyak anak. Kamu gak usah cemas, sebentar lagi dia pasti hamil. Ya, kalau menantu dari keluarga yang jelas bibit-bebet bobotnya, ndak usah diragukan lagi. Nggak seperti, ndak perlu Bibi jelaskan kan? Sindirnya lagi diselingi derai tawa. Asmarini hendak berucap, tetapi tangan Bian dengan cepat menahan lengan ibunya. Ia menarik napas kemudian kembali menatap Marisa. Marisa menggigit bibir, hati makin teriris mendapati suaminya hanya diam saja, malah sibuk mengunyah. Pelan-pelan ia mengusap lembut perut, meminta maaf karena memang dirinya bukanlah seorang dari kalangan priai. Marisa adalah putri tunggal yang tinggal bersama ibunya yang berprofesi sebagai penjahit. Hal yang dirasa cukup menjadi pertimbangan kala salah satu pemuda priai akan meminang gadis sederhana seperti Marisa. Membutuhkan waktu cukup lama bagi Marisa untuk bisa ikut berbaur di keluarga besar Sujarmoko. Bian bangkit dari kursi, menepuk pundak Marisa, kemudian berjalan menuju panggung hiburan lalu merebut mikrofon dari penyanyi yang sedang menghibur tamu undangan. Alunan musik mendadak berhenti, semua mata tertuju padanya. Halo, selamat malam semua. Maaf mengganggu santap malam kalian. Hanya saja ada hal yang ingin saya sampaikan buat si ganteng yang kayaknya udah punya banyak pacar nih. Ucapannya membuat semua tertawa menatap Erik.
Bian kembali menatap istrinya yang menunduk, hatinya ikut berdentum kencang mendengar semua cibiran Narti. Jadi Erik, menurut kamu selama perjalanan hidup kita sebagai seorang lelaki, siapa orang yang paling berjasa? Tanya Bian sembari berjalan mendekati Erik kemudian menyodorkan mikrofon. Orang tua, jawabnya tersipu malu. Ya, orang tua yang sudah membesarkan kita. Ada lagi? Tanyanya lagi, tetapi Erik hanya mampu kebingungan. Bian tertawa lalu kembali ke panggung. Selain orang tua, ada satu lagi yang paling berjasa dalam hidup kita, yaitu pasangan hidup. Bahkan ada yang mengatakan kalau di balik lelaki sukses, pasti ada wanita tangguh. Ya, itu benar. Tambahnya, jadi jangan salah pilih istri kayak Om, lanjutnya. Semua orang langsung sibuk berbisik. Aris Setia panik, tetapi tidak bisa melakukan apapun selain beradu pandang dengan Nastiti. Sementara Marisa menatap Bian, tidak tahu mengapa suaminya berkata seperti itu. Bian sedikit menunduk, coba mengingat kembali yang sudah terlewati, lalu menatap belahan jiwanya yang juga menatapnya. Semua rasa sakit, bahagia muncul bersamaan. Perjuangan meyakinkan bahwa perbedaan adalah cinta yang menyatukan mereka. Saya, Raka Bian Sujarmoko, putra sulung dari almarhum Bapak Yusuf Sujarmoko, seorang pengusaha sukses yang cukup diperhitungkan. Pertanyaannya, apa jadinya saya bila enggak dilahirkan dari keluarga Sujarmoko? Saya pesimis akan bisa berada di titik seperti ini, karena dalam bidang akademik pun saya orang yang payah. Bian yang sepertinya enggak akan menjadi apa-apa tanpa gelimang harta orang tua. Oleh karena itu, Bian memiliki mimpi memiliki istri pintar juga tangguh. Sayangnya, Allah menitipkan rasa cinta itu pada sosok wanita yang enggak memiliki kedua kata itu. Dia hanya wanita pendiam yang hanya bisa menangis. Satu hal yang penting, dia bukan dari kalangan berada. Marisa membuang pandangannya dari Bian, serta meremas tali tasnya. Saya bekerja keras supaya punya banyak uang, cukup untuk membeli setiap barang mewah yang diinginkan wanita pada umumnya. Berharap istri saya ini mampu tampil selaras dengan saya, tetapi dia tetaplah dia. Sampai terkadang saya malu karena pakaiannya hanya itu-itu saja. Dia seharusnya bersyukur punya suami seperti saya. Kalau bukan karena saya, nggak mungkin dia bisa mendapatkan posisi bergengsi di kantor Sujarmoko Group. Ocehnya membuat suasana semakin hening. Mas, itu Mas Bian ngomong ngaco gitu sih, bisik Nastiti. Nggak tahu, balas Aris Setia. Bian kembali memandang Marisa. Apa yang akan terjadi pada seorang Marisa Aprilia Yuswandari bila enggak dinikahi seorang lelaki yang sempurna seperti saya? Dia kan cuma seorang gadis sederhana. Keluarganya enggak sederajat dengan saya, iya kan Marisa? Pertanyaan Bian kembali membuat Marisa menatapnya. Loh, kok diam? Aduh, apa saya benar kalau saya salah pilih istri ya? Tanyanya lagi seraya terus memandang istrinya yang sudah pucat. Benar kata Bibi Narti, seharusnya saya terima pinangan dari keluarga terpandang Subandrio. Semua kenal keluarga Subandrio kan? Tambahnya lagi. Aris Setia hendak beranjak dari kursi, tetapi seketika Asmarini melarangnya. Jangan, biarkan Bian bicara. Asmarini mengenal putranya dengan baik. Tahu betul kalau Bian tidak akan menyakiti hati Marisa. Tapi Bu, Mas Bian keterlaluan, protes Aris Setia. Dengarkan apa yang akan Bian katakan. Duduk. Tita Asmarini meminta untuk tetap diam. Sementara Narti mengulum senyuman kemenangan. Pertanyaannya satu. Apa yang akan terjadi pada seorang Marisa Aprilia Yuswandari bila nggak menikahi saya? Ya, dia memang hampir menikah dengan salah satu pengusaha, tetapi lelaki itu nggak datang di pesta pernikahan mereka. Mungkin menyadari bahwa Marisa nggak pantas untuknya.
Ucapan Bian menyobek hati Marisa. Kedua pelupuk matanya mulai terasa panas. "Aris, bisa antarkan Mbak pulang?" pintanya. Dengan cepat Narti menarik tangan Aris Setia. "Masmu belum selesai bicara, nggak sopan," marahnya sembari melirik Marisa. Ia bahagia melihat wanita itu tak berdaya. Selama ini nggak ada yang pernah tahu kalau seorang Raka Bian berjuang mati-matian untuk membujuk dia supaya mau menerima lamarannya. Walaupun miskin, Marisa punya harga diri tinggi. Kalau menurut Bibi Narti itu taktik untuk mendapatkan saya. Semuanya terdiam. Narti menahan tawa. Ia diliputi kebahagiaan tidak terkira. Akhirnya Bian menyadari kesalahannya, batin Narti. "Marisa, kalau saja waktu itu aku gak berhasil membujukmu, apa yang akan terjadi pada kita? Terima kasih kamu memberikanku hal yang gak bisa orang lain berikan. Bahkan lebih baik dari impianku. Kamu mengajariku untuk gak berbangga diri dengan semua harta benda, status yang dimiliki orang tuaku. Kamu bisa melihat diriku tanpa embel-embel nama Sujarmoko. Kamu yang memberikan arti kesederhanaan juga bersyukur. Kamu mengajariku untuk gak serakah dalam berbisnis." Semua kembali berbisik, sementara Marisa diam mematung mendengarkan ucapan suaminya. Marisa Aprilia Yuswandari. Dia adalah wanita yang sudah lama ditunggu olehku, juga ibu. Ibu yang selalu mengatakan cari jodoh yang bisa menghargai dirinya sendiri, bisa berjalan berdampingan, serta saling mengingatkan. Semua orang tentu nggak bisa melihat kilauan yang Marisa pancarkan. Percayalah, bila saya nggak menikahi dia, maka yang ada di hadapan Anda semua hanyalah seorang Raka Bian Sujarmoko yang serakah. Marisa mempererat pegangan tangannya pada tali tas kerja yang berada di pangkuan. Hatinya berdebar kencang mendengar semua ucapan suaminya. "Lalu, buat semua yang selalu menyindir kami perihal keturunan, apakah kami pernah mencoba mengurus urusan kalian? Apakah kalian berhak mengatur hidup kami hanya karena kami berbeda?" tanyanya lagi. Semua orang menunduk. Bian menatap Asmarini yang mengangguk sembari tersenyum. "Lalu, apa jadinya Marisa bila tidak menikahi saya? Anda ada yang bisa jawab?" tanya Bian yang kini mengedarkan pandangan pada semuanya. Tentu saja dengan semua yang ada padanya, pasti ada lelaki baik yang beruntung memiliki dia sebagai seorang istri. Tiba-tiba Asmarini memeluk Marisa yang mulai menangis pelan. "Jadi buat Erik, jangan cari istri yang sederhana dan payah seperti Tante Risa. Buat Mbak Dewi, jangan cari menantu aneh yang lebih tua dari Erik. Mungkin nanti Bibi Narti bisa membantu mencari yang bebet bobotnya seperti memiliki banyak anak. Sayangnya, kalau nanti anaknya hanya bisa menjadi manusia dengan ucapan juga hati kalian rombeng macam Bibi Narti, saya lebih pilih Allah jangan kasih saya anak," pungkas Bian. Narti bangkit dari kursi, wajahnya yang merah padam mengalahkan rona belasan di pipi. Dia menghujam Bian dengan benci. Tetapi Bian hanya sedikit menarik ujung bibir serta balas menatap tanpa keraguan. Selama ini, bertahun-tahun lamanya, Bian coba bertahan untuk menerima cibiran darinya. Kali ini cukup. "Oh ya, satu lagi. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengumumkan sesuatu yang sebenarnya ingin dirahasiakan terlebih dahulu. Kami, insya Allah, akan kedatangan keluarga baru. Marisa sedang mengandung anak pertama kami," tuturnya lagi. Semuanya terperanjat mendengar ucapan Bian. Asmarini segera menatap menantunya. "Alhamdulillah, kamu hamil, Nak." Air mata luruh dari pipi Marisa. Seketika ia mengangguk pelan. "Marisa, terima kasih sudah mau menerima saya untuk menjadi suamimu." Narti menarik kasar tas branded kesayangannya dari atas meja, bergegas pergi dengan hentakan kaki yang masih terdengar walaupun raganya sudah tidak terlihat. Bian merentangkan tangannya lebar-lebar. "Oi Marisa, kamu gak mau peluk suami kamu yang sempurna ini?" sindirnya lalu memberikan mikrofon pada pembawa acara. Marisa menyeka air mata.
tersenyum sumringah, lantas berlari pergi merengkuh pelukan cinta suaminya. Suara tepuk tangan saling bersahutan seakan menjadi simfoni indah. Ayo lambaikan tanganmu, jarang-jarang kan kita jadi artis sehari, bisik Bian. Malam itu, kebekuan di antara mereka luruh. Bian mendekap erat istrinya. Ia sudah memutuskan untuk menikmati masa kehamilan Marissa serta menutup rapat satu rahasia. Iya, itu yang akan dilakukannya. Bersambung.